Sinta. Hai Kak Sinta. Nanti mau kemana? Aku mau jalan-jalan. Kan ini hari libur. Aku mau jalan-jalan. Ya jangan dong Kak. Kita harus sekolah minggu kan hari ini harus sekolah minggu. Oh iya, kita harus sekolah minggu dulu ya, baru boleh jalan-jalan ya. Iya, Kak. Aduh, untung Kak Sinta ingetin aku. Terima kasih ya Kak. Oke Kak. Kita sapa adik-adik dulu ya. Ayo kita sapa adik-adik. Bye. Halo, Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat Iya, ya Kak? Kak. Nah, tadi Kak Sinta udah ingetin nih sama Kak Santi kalau kita boleh jalan-jalan, tapi sebelumnya harus ibadah dulu. Nah, kita ibadah dulu ya adik-adik. Kita angkat pujian apa ya Kak Sinta ya? Bapakku datang padamu. Oke, kita angkat pujian itu ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita nyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin beribadah sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan, sukacita Tuhan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh iya Kak, kita mau nyanyi lagu apa ya ini? Biar adik-adik juga yang walaupun kita nggak ketemu nih, adik-adik tetap merasakan sukacitanya. Oke, kita akan nyanyikan Yesus di dalam rumahku senang-senang. Semuanya berdiri, ikuti gerakan Kak Sinta sama Kak Santi ya. Yesus
senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, pasti senang ya Kak kalau Iya. Yesus ada di dalam hati kita. Apapun yang kita alami, kalau ada Yesus, pasti kita tetap senang. Selalu bersuka cita ya Kak Iya, tentunya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang merasa istimewa? Angkat tangannya. Wah, kita semua merasa istimewa ya Iya, Kak. Kak. Kita nyanyi lagu itu ya adik-adik. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Puji Tuhan ya Kak, kita berharga karena ditebus oleh darah Yesus ya Kak. Kita semua juga istimewa. Nah sekarang kita mau apa ya Kak ya? Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik siapkan hati kita ya, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar itu boleh tertanam dan tersimpan di dalam hati kita. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Semuanya angkat tangannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan Yesus, tolong kepada kami, agar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahkan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online ya. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah senang, sudah melakukan, memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sekarang saya mau tanya nih, siapa di sini yang pernah nih dengar, lihat deh temennya berantem, berkelahi? Ayo. Ada ya pasti ya. Nah, itu kalau berkelahi gara-gara apa? Pasti kan gara-gara mainan ya. Ini punya aku, bukan. Ini aku punya, bukan. Ini aku punya, ini aku punya. Ya, bendanya cuma satu. Tapi dua orang yang merasa memiliki. Bener nggak gitu? Enggak ya, pasti salah satunya. Nah, kalian mau menentukan siapa nih mobilan ini ya, barang ini nih punyanya si A. Kan nggak bisa. Harus yang bener-bener bener-bener yang orang yang bener-bener memiliki hikmat. Nah, kalian tahu nggak hikmat itu apa ya? Nah, saya mau kasih tahu ya. Di dalam Alkitab ada cerita nih tentang hikmat Salomo. Nah, hikmat Raja Salomo. Nah, Raja Daud sudah tua ya adik-adik. Jadi Raja Daud memberikan sebagai penggantinya Salomo. Jadi Salomo diangkat menjadi raja. Salomo ini orangnya tuh dengar-dengaran sama Tuhan, ya. Dengar-dengaran sama Tuhan, dia selalu melakukan yang terbaik ya. Nah sekarang dia menjadi raja. Wah, sebenarnya berat ya. Bayangin aja, dia orang yang nomor 1 di seluruh bangsa Israel. Nomor 1 loh. Dia rajanya bangsa Israel. Jadi kan dia punya beban yang berat sekali. Nah, bagaimana dia bisa memimpin? Dia punya takut nih. Bagaimana ya aku bisa mimpin bangsaku ini yang besar ini ya. Dia takut sekali ya. Nah, adik-adik tahu? Malam hari waktu Raja Salomo tidur, Allah berbicara kepada Salomo melalui mimpi. Tuhan bilang begini,
Kan kalau kita nih ya adik-adik ya, kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti kan kita dapat hadiah ya. Pasti Tuhan akan berikan kita hadiah. Jadi adik-adik selalu berbuat baik supaya nanti Tuhan kasih hadiah buat adik-adik ya. Nah, Raja Salomo juga sama. Karena Raja Salomo ini dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan segala perkataan Tuhan ya. Tuhan kasih hadiah. Melalui mimpi Tuhan tanya, Salomo, kamu udah menjadi raja. Kamu mau apa? Kamu mau minta apa? Pasti aku kasih. Kamu mau minta segala yang kamu mau, saya pasti kasih. Ya, Salomo mikir nih, kekayaan udah punya, orang dia nomor 1 ya, segala macam dia udah punya. Tapi dia bilang apa? Tuhan, beri saya hikmat supaya saya bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Supaya saya tidak mempermalukan Tuhan, saya selalu memberikan keputusan-keputusan yang benar, ya, tidak merugikan bangsa Israel ya di sini ya. Nah, sebenarnya lucu ya, masa dikasih minta hadiah, mintanya kok hikmat ya? Minta kan kalau adik-adik ditanyain, Kelly kamu mau hadiah apa? Pasti Kelly mikir, mobil gitu. Atau KJJ mau hadiah apa? Motor yang terbaru. Tuh, pasti begitu. Nah, tapi ini Raja Salomo cuma minta hikmat ya. Nah, itu hebat sekali ya. Tidak ada orang yang seperti itu. Tuhan kabulkan. Tuhan beri dia hikmat dan apalagi semua kekayaan, semua Tuhan limpahkan buat dia. Dan tahu nggak adik-adik, pada masa itu Raja Salomo raja yang paling hebat. Sudah paling kaya, paling bijaksana, pokoknya paling yang ter semuanya deh. Ya, semuanya terbaik, terbagus, pokoknya semuanya tuh Raja Salomo punya. Nah, sekarang ada satu perkara yang ada di dalam Alkitab dicatat, adik-adik juga harus tahu ya mengenai hikmat ini ya. Nah, waktu itu Raja Salomo sedang mungkin lagi duduk-duduk, lagi makan buah, lagi makan anggur, lagi makan apa, lagi enak ya. Tiba-tiba datang 2 orang, ibu-ibu, ibu A sama ibu B deh ya. Marah-marah dengan bawa 1 bayi. Kata ibu yang satu gini, itu bayi saya. Kata yang satu bilang, enak aja. Loh, kenapa bisa begitu? Yang cuman 1 bayi tapi direbutin sama 2 orang. Nah, nggak mungkin kan? Nah, kenapa nih sampai bisa begini? Ternyata kemarinnya tuh, ini ibu A sama ibu B satu rumah. Punya anak 1, mereka punya bayi. Masing-masing punya bayi. Tidurnya sama-sama, mereka seneng sama-sama kayak Ade Amos sama Ade Nathan ya, masih kecil-kecil tuh. Nah, mereka punya sama-sama di rumah seneng semua ya. Tiba-tiba salah satu mamanya ini tidur, mungkin ya saking keasikan tidur sampai lupa anaknya ketindisan mati. Anaknya meninggal. Nah, anaknya ibu ini lihat, wah anakku mah sudah meninggal. Langsung otaknya dia ini iblis masuk. Aku mau tuker anakku supaya anakku tetap hidup. Dia biarin aja nggak punya bayi. Dia bayinya mati. Dia tuker. Ya. Nah, itu betul nggak begitu? Nggak betul ya, nggak boleh begitu ya. Pokoknya kita hidup harus melakukan yang terbaik. Tidak boleh menyusahkan orang, tidak boleh membuat orang sedih. Harus bikin orang seneng, ya. Nah, terus bagaimana dengan ibu ini? Pagi-pagi ibu ini bangun lihat, anak saya udah nggak ada napas, sudah nggak bernapas. Berarti anak saya udah meninggal. Ya, tapi ibu ini juga nggak mau
Ah, masa dia jahat sekali, saya tahu itu, dia pasti tuker anak saya kan kenal. Kan kita sebagai orang tua pasti kenal ya, ini milik saya, oh ini bukan milik saya, pasti kenal. Nah seperti ibu ini, ini bukan anak saya, pasti dituker. Udah ribut nih, emak-emak ribut, itu anak saya, enak aja itu anak saya. Akhirnya mereka ke Raja Salomo. Nah sampai di sana mereka masih ribut aja. Itu anak saya, enak aja itu anak saya. Lihat itu rambutnya keriting, itu rambut saya tuh keriting tuh. Itu panjang tuh, kakinya panjang-panjang, itu saya tuh. Wah pokoknya semuanya minta ngomong yang terbaik, yang bener-bener yang seolah-olah itu saya punya gitu ya, miliknya gitu. Nah Raja Salomo diam aja, biarin aja mereka semua gini-gini ngobrol, mau cari yang benang, mau cari yang benar semuanya. Raja Salomo diam. Ingat kan, Raja Salomo sudah diberikan apa? Hikmat. Jadi Raja Salomo nggak panik, karena Tuhan sudah ada dalam hatinya, Roh Allah ada dalam hatinya, apapun yang terjadi dia tidak panik ya. Nah, udah selesai. Katanya yang satu gini, Raja, ini anak saya. Enggak Raja, itu anak saya. Udah, tenang. Saya tahu siapa yang jadi ibunya, yang sesungguhnya saya tahu. Tenang aja. Nih raja zaman sekarang nih. Tenang aja, kata raja gitu. Raja Salomo bilang apa? Pengawal, sini. Ambil pedang itu. Potong 2 itu anaknya, bayinya dibelah 2. 1 kasih ke ibu A, yang separuhnya lagi kasih ke ibu B. Masa anaknya dipotong, dibelah 2. Aduh, kalau apel dibelah 2 enak ya kita makan, ya. Tapi ini anak bayi dibelah 2, bagaimana? Terus, ini dia, kalian mesti dengar baik-baik. Tahu nggak? Ibu yang satu bilang gini, Raja, saya minta maaf, saya minta tolong, jangan dibunuh, jangan dibelah, biarin aja, kasih aja deh buat ibu itu anak ini, nggak apa-apa, yang penting anak ini hidup, tidak mati. Oh, kata ibu yang satu, potong aja, potong bagi 2, potong bagi 2, 1 kasih dia, 1 kasih saya, biarin semuanya nggak dapet gitu. Raja Salomo langsung ketawa. Nah, berarti Raja Salomo sudah tahu siapa ibu sebenarnya. Adik-adik tahu nggak siapa ibu sebenarnya? Yang jadi ibu anak bayi ini. Gampang kan? Nah, kata Raja Salomo gini. Pengawal, kasih anak ini untuk ibu B. Wah, yang A, kok kasih ke dia? Bukannya dibelah 2. Kenapa? Karena ibu ini tidak mau anak ini mati. Jadi ibu ini yang ternyata yang benar-benar menjadi ibu kandung dari anak ini. Karena ibu kandung kan tidak mungkin, seorang ibu tidak mungkin mau membunuh anaknya. Dia lebih baik anaknya hidup, nggak apa-apa deh. Nggak sama dia, nggak apa-apa, yang penting anak ini hidup. Masa kita tega sih ibu, udah bunuh aja anaknya, seret, bagi 2 begitu. Aduh, nah jadi di sini adik-adik tahu kan? Apa yang dimaksud dengan hikmat itu? Hikmat itu seperti yang Raja Salomo yang kalian dengar tadi, kalian bisa baca ya di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 ya. Nah itu ada ceritanya, di Alkitab itu ceritanya bagus-bagus deh. Kalian harus baca itu, bagus-bagus kalian. Mesti rajin membaca Alkitab ya. Dari cerita-cerita ini semua nih yang ada di Alkitab bagus-bagus semuanya. Nah, bagaimana dengan Raja Salomo ini? Nah, itulah kelebihan dari Raja Salomo. Raja Salomo ini ya pada masanya terkenal raja yang paling bijaksana, dengan raja yang berhikmat yang paling bagus ya. Dia dalam melakukan keputusan, memberikan keputusan itu yang terbaik ya, tidak merugikan semuanya ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, kalau adik-adik mau melakukan sesuatu yang kira-kiranya susah, kalian berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang akan adik-adik lakukan berhasil. Ya. Berhasil, kalau apa yang kalian lakukan itu berhasil, yang senang siapa?
kita senang, mama papa senang, terus istimewa siapa? Tuhan. Tuhan senang karena apa? Apa yang kalian mau lakukan, kalian minta pertolongan dari Tuhan. Itu yang utama ya. Nah, jadi adik-adik tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan hikmat ya. Jadi sekali lagi adik-adik, di sini kita harus contoh seperti Raja Salomo ini. Di dalam Alkitab ditulis, maksudnya apa? Semua kejadian-kejadian zaman-zaman dulu itu ditulis di Alkitab supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh, kita bisa belajar dari Alkitab ini ya. Jadi bukan contoh dari yang ada di jagoan-jagoan apa tuh? Power Ranger, pokoknya ya Superman, Batman, bukan itu ya. Ada di dalam Alkitab ya, kalian bisa contoh itu ya. Jadi cerita saya, adik-adik sudah tahu ya? Apa? Iya, hikmat Raja Salomo. Nanti kalian baca ya di Raja-Raja berapa? Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ayat 16 sampai habis ya. Tuh sampai habis itu. Kalian baca itu ya. Oke. Cerita kita sampai di sini. Sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah bersama-sama berkumpul walaupun lewat online, tapi kami rasakan hadirat Tuhan boleh ada di hati kami, boleh ada di ruangan ini, dan teristimewa anak-anak dimanapun berada boleh menyaksikan acara ini, ibadah ini, mereka boleh rasakan sukacita yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu seturut dengan firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sakit atau berbeban berat. Tuhan tolong, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti sembuhkan mereka semua, dan Tuhan tolong beri kelegaan kepada mereka supaya mereka boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin.